Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama dalam acara Raman Saku Ramadan Asik bersama SD Muhammadiyah Klaten Utara. Dalam tema kali ini yaitu gemar mengaji, ya, gemar mengaji. Insya Allah nanti kita belajar bersama, mengaji bersama surah Al-Fil dan juga dilanjutkan dengan surah Al-Ahqaf insya Allah. Alhamdulillah, untuk kesempatan pagi hari ini tentunya kita tidak lupa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dari kita bangun tidur dikembalikannya ruh kita kepada jasadnya hingga sampai dengan pagi hari ini dapat kita lakukan aktivitas dengan alhamdulillah dengan baik gitu ya. Dari mungkin yang tadi malam sudah bangun lebih awal, terus melakukan sholat sunnah yang lain, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, sampai dengan pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan dalam acara Raman Saku. Dan insya Allah bisa disiapkan semuanya, anak-anakku SD Muhammadiyah Klaten Utara, disiapkan mushaf Qur'annya yang ada artinya terjemahnya. Insya Allah nanti kita bersama belajar surah Al-Fil. Salawat serta salam kepada Rasul uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan perjumpaan dan juga syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Yang insya Allah nanti ini juga berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Fil ini. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membuka surah Al-Fil, surah yang ke-105 dalam susunan Al-Quran. Terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Fil diturunkan sesudah surah Al-Kafirun, yang merupakan surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke Madinah atau Yatsrib, nama masa lampaunya. Nah, mari kita sama-sama buka. Sebelumnya mari kita bersama-sama mengaji dulu ya untuk surah Al-Fil. Sudah siap? Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah, itu tadi kita telah belajar ataupun mengaji bersama surah Al-Fil. Sekarang kita masuk dalam artinya. Sama-sama kita coba artikan surah Al-Fil, atau yang lebih sering kita mendengarnya dengan artian gajah. Al-Fil diambil pada ayat yang pertama. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Ini sebuah pertanyaan. Apakah kamu tidak memperhatikan? Agar kita terheran-heran dan juga kagum. Ada apa dengan ini terus? Alam taro, kaifa bagaimana? Kaifa bagaimana? Fa'ala telah bertindak Rabbuka Tuhanmu bi ashabil fil terhadap tentara bergajah. Nah, sebelum kita masih lanjutkan lagi pembahasannya, kita coba bersama belajar lagi tentang asbabun nuzul daripada surah Al-Fil. Dalam ayat pertama tadi kan Allah sudah memberikan pertanyaan yang menjadikan kita bertanya-tanya, kagum, apa ya itu? Apa ya itu? Apa kamu tidak memperhatikan gitu? Bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Dalam asbabun nuzul kita runut dulu dari awal mulanya. Yang pertama, terjadinya
Di sebuah negara yang sekarang bernama Zaman, ada seorang raja yang bernama Zunwas dari kalangan orang Himyar, di mana mereka melakukan kekerasan ataupun pembunuhan terhadap orang-orang Nasoro atau Nasrani dengan memasukkan mereka hidup-hidup ke dalam parit yang menyala api di bawahnya. Yang jumlahnya cukup banyak, sampai dengan Allah berkehendak satu orang dari mereka yang disiksa itu lepas, melarikan diri, yang bernama Daus, sampai dengan dia melarikan diri ke negeri Syams, karena di sana seorang rajanya juga beragama yang sama dengan mereka, yaitu Nasoro. Tapi yang perlu kita perhatikan yaitu agama Nasoro yang mereka anut tidak murni dari yang dulu diajarkan oleh Nabi Isa tentang kitab Injil. Mereka sudah banyak sekali perubahan di dalamnya, banyak yang sudah memalingkan daripada awal mula kitab Injil itu tersendiri, hingga lebih menyerupai kepada kemusyrikan. Nah, mereka Daus ini, orang yang lolos tadi, pergi ke negeri Syam, menjumpai kaisar di sana. Sampai dengan kaisar negeri Syam mengirimkan surat kepada Raja Habasyah yang juga sama-sama beragama Nasara, yaitu Najasyi. Najasyi. Nah, setelah mendapat surat dari Kekaisaran Syam, akhirnya Raja Najasyi memerintahkan kepada dua panglima tangguhnya, yaitu Panglima Aryat dan juga Panglima Abraha, untuk pergi ke negeri Zaman atau daerah Himyar, atau menemui yaitu Raja Zunwas yang telah berbuat kejam atau semena-mena terhadap orang-orang Nasara. Pergilah dua orang panglima besar ini yang kuat ini dengan membawa begitu banyak sekali tentara. Sampainya di negeri Zaman, mereka memerangi daripada orang-orang Himyar ini dan juga mencari Raja Zunwas. Ya, sampai dengan Allah takdirkan mereka menang. Maka negeri Zaman dikuasai oleh dua orang panglima. Raja Habasyah atau Raja Najasyi, daerah negaranya negara Habasyah yang sekarang kita lebih kenal dengan nama Ethiopia, dan dengan Raja Najasyinya, beliau menjadikan negara Zaman negara yang berdiri sendiri dengan dipimpin oleh dua panglimanya, yaitu Panglima Aryat dan juga Panglima Abraha. Namun dalam seiring perjalanan waktu, dua panglima ini terjadi selisih paham antara siapa ini yang berhak untuk memimpin negara Zaman gitu. Sampai terjadilah peperangan di antara keduanya, yang tidak boleh dibantu oleh siapapun dalam peperangan itu, karena menentukan siapa yang berhak menjadi raja. Sampai dengan berkecamuk peperangan kedua orang ini, qadarullah Abraha terkena sabetan pedang daripada Panglima Aryat. Dalam Sirah Ibnu Katsir disampaikan tersayat di bagian hidung sampai dengan ke bibir, tersayat pedang hingga roboh. Hampir saja dikalahkan oleh Panglima Aryat, namun ternyata ada kelicikan ataupun ada rencana tersembunyi daripada Raja Abraha, hingga salah seorang budaknya, mantan budaknya itu menikam Panglima Aryat hingga menjadikannya dia gugur ataupun terbunuh. Nah, sejak saat itulah negeri Zaman dipimpin oleh yang sekarang disebut Raja Abraha, yang dulu disebut Raja Abraha. Sampai dengan berita itu menyebar sampailah kepada negeri Habasyah, terdengarlah oleh Raja Najasyi betapa marahnya dia tentang kelakuan daripada panglimanya ini. Ya. Akhirnya Raja Najasyi bersumpah hendak menyerang Zaman, hendak menginjak-injak Zaman, negeri Zaman, sampai dengan mencukur rambut ataupun mahkota daripada Raja Abraha. Hal itu ditanggapi Raja Abraha dengan mengirimkan surat, mengirimkan hadiah-hadiah dan juga
sebuah bungkusan berisi tanah Yaman dan juga rambut ubun-ubunnya. Dikirimkannya kepada Raja Najasyi. Setelah diterima Raja Najasyi, dibukanya ternyata di situ ada tanah dari Yaman. Dalam surat itu disampaikan Raja Abraha, wahai Raja Najasyi, penuhilah sumpahmu, injaklah tanah ini adalah tanah Yaman dan ini juga rambutku, rambut di ubun-ubunku. Setelah seperti itu, dengan kata-kata yang memelas agar dimaafkan kesalahannya, maka Raja Najasyi pun memaafkan daripada lakuan Abraha. Dan karena dia juga berjanji hendak mendirikan sebuah bangunan yang megah, yaitu berupa gereja atas nama Raja Najasyi. Seiring dalam perkembangannya, dibangunlah bangunan megah itu yang berupa gereja yang begitu besar dan juga tingginya, yang beri nama, orang-orang Arab lebih sering memberi namanya Al-Khulais. Karena setiap orang yang melihatnya, seakan-akan itu akan terjatuh ke belakang khulaisnya atau pecinya itu. Itu kenapa diberi nama Al-Khulais, gereja Al-Khulais. Nah, ternyata tidak sampai di situ. Raja Abraha melihat potensi yang begitu besar yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy di Mekah dengan adanya Ka'bah, Baitullah atau Baitul Atiq. Mereka menginginkan hal yang sama. Karena di sana menjadi pusat, banyak orang yang ke sana, akhirnya Raja Abraha menginginkan orang-orang yang ke sana dipalingkan menuju ke gerejanya, yaitu gereja Al-Khulais, dengan menyuruh kepada bawahan-bawahannya untuk menyebarkan semua itu, agar orang-orang yang biasa pergi ke Baitullah atau Ka'bah dipalingkan pergi ke gereja. Sampai dengan berita itu terdengar oleh orang-orang Quraisy dan juga keturunan-keturunan Arab. Hingga pada suatu malam, salah seorang dari mereka, dalam sirah ada yang menyampaikan dari suku Kinanah, salah seorang pemuda dari suku Kinanah, ataupun dalam sirah yang lain juga tidak menyebutkan nama tersebut. Jadi malam-malam masuk menerobos gereja dengan menyebarkan kotoran air besar di area masjid itu, di dalamnya. Dan sirah yang lain juga disebutkan sudah sempat membakar sampai dengan terjadi kerobohan bangunan tersebut. Nah, pada keesokan harinya, betapa kagetnya Raja Abraha mendapat laporan bahwa gerejanya telah dirusak, telah dinodai. Bersumpahlah dia mencari tahu siapa yang pelakunya. Ada seorang pelayan gereja yang mengetahui siapa yang melakukannya, yaitu orang-orang dari Quraisy, orang Arab. Maka bersumpahlah Raja Abraha hendak meratakan Ka'bah dengan tanah. Nah, dari situlah mulai disusun pasukan yang begitu besar, dilaporkannya berita ini kepada Raja Najasyi, hingga Raja Najasyi mengirimkan bantuan dengan datangnya seekor gajah, atau dalam sirah lain ada yang menyebutkan 8 ekor, ada yang 12 ekor. Yang jelas mengirimkan gajah yang terbesar yang bernama Mahmud yang dikendarai oleh Raja Abraha. Sudah ditetapkan datangnya hari mereka menyerang Makkah. Sampainya di perjalanan, belum keluar dari negeri Yaman, ada salah seorang yang terhormat di daerah Yaman yang dia lebih condong kepada orang-orang Quraisy, memimpin perlawanan, yaitu seorang yang bernama Dzunafar, dengan mengerahkan orang-orang yang sepaham dengannya, yang bertolak dengan Raja Abraha, mencoba menghalangi biar tidak menyerang Ka'bah. Namun kembali atas izin Allah, karena sudah Allah skenariokan, maka Raja Abraha dengan mudah mengalahkan Dzunafar. Sampai dengan lanjut perjalanan itu masuk ke daerah Qassam. Di sana ada salah seorang yang bernama Nufail bin Habib Al-Qassami. Mereka memobilisasi atau mengumpulkan pasukan-pasukan terbaiknya untuk menghalangi daripada Raja Abraha. Dalam sirah Ibnu Katsir sampai dengan 2 bulan mereka menghalangi daripada
Raja Abraha, walaupun di sirah yang lain disampaikan nggak nyampe 2 bulan. Qadarullah, atas izin Allah, Raja Abraha ini mampu mengalahkan lagi Nufail bin Habib Al-Qatsami, namun nggak dibunuh Nufail, namun ditahan agar menunjukkan jalan menuju ke Mekah sebagai penunjuk jalan. Ditahannya dia. Terus perjalanan itu berlanjut sampai dengan ke daerah Taif, mendekati daerah Taif. Di sana masyarakat Taif lebih memilih berdiplomasi. Mereka tidak mau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Dzunafar dan juga orang-orang dari Qatsam, Nufail bin Habib Al-Qatsami. Mereka lebih memilih diplomasi gitu. Sampai dengan mereka mengutus salah seorang dari mereka untuk membantu sebagai penunjuk jalan menuju Mekah. Karena mereka takut rumah dan tempat peribadatan mereka dihancurkan oleh tentara Abraha. Maka Raja Abraha menghormati mereka, orang-orang dari Taif ini. Terus lanjut sampai dengan beristirahat Raja Abraha dalam perjalanannya di Al-Makmas, daerah di sekitar Mekah, sudah dekat Mekah, di Al-Makmas. Di daerah ini Raja Abraha memerintahkan pada pasukannya untuk menjarah setiap barang yang ada di situ, sampai dengan unta-unta pun dijarah. Banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan, termasuk unta daripada kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Ya, yang dalam sirah ada yang menyebutkan 100, ada yang 200 ya. Tapi kita lebih condong yang 200 unta yang diambil daripada punya kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Nah, ketika sedang beristirahat di situ, Raja Abraha memerintahkan kepada salah seorang pasukannya untuk menemui pemimpin Quraisy, menyampaikan perihal kedatangan mereka. Maka diutuslah salah seorang dari mereka menuju ke Mekah. Karena itu udah dekat, Al-Makmas dengan Ka'bah atau Mekah itu udah dekat. Akhirnya sampailah orang utusan ini, dalam sirah itu namanya Hatmam kalau nggak salah ya. Nah, sampai dengan di situ bertanya kepada orang sekitar, siapa di sini pemimpinnya. Maka ditunjukkanlah rumah daripada Abdul Muthalib. Disampaikannya di sana keperluannya, yaitu hendak menghancurkan Ka'bah gitu. Abdul Muthalib menyampaikan bahwa Ka'bah itu kepemilikannya langsung dengan Allah, yaitu Allah yang akan menjaganya. Dan diundangnya Abdul Muthalib menemui Raja Abraha. Maka datanglah Abdul Muthalib, kakek daripada Nabi, pemimpin Quraisy pada waktu itu, menuju ke tempat Raja Abraha ini. Betapa kagetnya Raja Abraha menyaksikan sosok daripada kakek Nabi ini, Abdul Muthalib, yang memiliki wibawa yang luar biasa. Wibawanya begitu kuat gitu ya. Seorang yang tampan dan juga tinggi. Sampai-sampai Raja Abraha itu begitu melihatnya langsung turun dari singgasananya, menemuinya duduk di permadani yang sudah disediakan, malah duduk di sama rata dengan kakek Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Di situ disampaikan lewat penterjemahnya, tujuan mereka yaitu tidak memerangi kalian, cuman untuk menghancurkan Ka'bah, kayak gitu. Terus apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib sebagai pemimpin Quraisy? Beliau menyampaikan, sesungguhnya saya di sini tuh hanya untuk meminta kembali untaku yang kalian jarah, 200 untaku yang kalian jarah. Kaget Raja Abraha, kaget ya. Loh, ini dalam percakapan mereka, loh kamu itu kan seorang pemimpin gitu, seorang pemimpin Quraisy. Ini saya datang sini hendak menghancurkan rumah peribadatan kalian, rumah peribadatan nenek moyang kalian. Kenapa kamu hanya meminta 200 ekor unta yang saya jarah gitu? Kagetnya Raja Abraha, malah meminta untanya, tidak hendak melindungi daripada Ka'bahnya. Apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib? Menjawabnya yaitu dengan, sesungguhnya unta itu adalah milikku, dan
aku bertanggung jawab untuk menjaganya. Sementara Ka'bah itu, Baitullah itu adalah miliknya Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Nah, dari sini kesombongan Raja Abraha. Raja Abraha menyampaikan, dia Tuhanmu tidak akan mampu menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah. Dijawab oleh Abdul Muthalib, terserah kamu. Maka setelah itu dikembalikan unta-unta daripada Abdul Muthalib, balik beliau ke Mekah, ke Ka'bah, di sekitaran Ka'bah, dengan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Quraisy untuk berlindung atau mengamankan diri mereka dan juga keluarga mereka dan harta benda mereka ke bukit-bukit, sambil menyaksikan bagaimana Allah akan melindungi daripada Ka'bah ini. Sampai dengan di situ beliau berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, sesungguhnya seorang pemilik unta berkewajiban untuk menjaga untanya, maka rumah Baitullah ini adalah milikmu, maka jagalah. Bersama dengan pemimpin Quraisy yang lain, Abdul Muthalib bersama kaumnya pergi ke bukit-bukit di sekitarnya, berlindung di sana. Pada esokan harinya, dalam ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam, bukankah dia Allah telah yaj'al, menjadikan kaidahum, kaid itu tipu daya mereka menghancurkan Ka'bah, maksudnya hendak menghancurkan Ka'bah itu fi tadlil, itu sia-sia. Ketika hendak berangkat menghancurkan Ka'bah, Raja Abraha ini bersama rombongannya dengan gajah yang tadi begitu besar yang bernama Mahmud, salah seorang yang tadi sempat ditawan, yaitu Nufail bin Habib dari Al-Qasam, sempat membisiki daripada gajah Mahmud itu, wahai Mahmud, sesungguhnya engkau berada di tanah suci yang dilindungi oleh Allah, maka kembalilah engkau ke tempatmu berasal. Setelah itu pergilah Nufail bin Habib Al-Qasam ini ke bukit bersama dengan orang Quraisy yang lain, hendak memberangkatkan gajah-gajahnya. Ternyata gajah yang bernama Mahmud ini nggak mau berdiri, sampai dengan dipukul, sampai dengan dilakukan berbagai macam cara agar mau berdiri, ternyata tidak berdiri. Akhirnya mereka mencoba memalingkan ke arah zaman. Gajah itu ternyata langsung berdiri dengan lari kecil gitu ya, nggak kenceng kayak kita lari ya, tapi kecil, kan gede ya gajah itu. Nah, akhirnya mereka mencoba memalingkan lagi ke arah Syam, ternyata mau dipalingkan lagi ke arah Ka'bah, ternyata langsung duduk lagi. Tidak lama setelah itu, belum sempat mereka hendak menyerang Ka'bah, cuman satu gajah dalam riwayat itu dia berhasil dipaksa untuk berjalan. Namun belum sampai mereka ke Ka'bah, Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong, wa arsala alaihim tayran ababil, pada ayat yang ketiga. Wa arsala, dan dia Allah mengirimkan, alaihim, kepada mereka, tayran, burung, ababil, yang berbondong-bondong. Nah, kalau dalam Sirah Ibnu Katsir, beliau menyampaikan burung itu datang dari arah laut secara berbondong-bondong, banyak itu, sampai dengan tiba di tempat tentara bergajah ini, mengitari mereka. Terus apa kok burung itu datang ke mereka? Ternyata Allah menghendaki rencana yang lebih luar biasa lagi. Ternyata burung-burung itu membawa tarmihim bihijaratin min sijil, yaitu yang melempari mereka, tarmihim, yang melempari mereka, bihijaratin, dengan batu, min sijil, dari tanah yang terbakar. Burung-burung itu setiap burung membawa 3 batu yang diletakkan pada kedua kakinya, kanan dan kiri, dan juga paruhnya. Dalam sirah dijelaskan
Batu itu tidak sebesar atau tidak lebih besar dari kacang adas, ataupun lebih kecil dari kacang polong, jadi kecil ya, nggak sebesar gitu ya. Itulah kenapa burung bisa membawanya, namun atas izin Allah gitu ya, atas izin Allah. Dengan batu yang dibawanya itu dijatuhkan batu itu kepada tentara bergajah, disaksikan oleh orang Quraisy yang mereka sama berlindung di atas bukit gitu ya. Kejadian itu luar biasa. Satu gajah yang berhasil lolos yang tadi bernama Mahmud karena tidak mau melanjutkan perjalanannya ke arah Mekah. Sementara yang lain terkena jatuhan batu itu. Tarmihim bihijaratin min sijil gitu ya. Terus dilanjutkan ke ayat yang kelima. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum, lalu dia menjadikan mereka ka'asfi, seperti daun-daun makul yang dimakan ulat. Seperti yang dimakan ulat. Kita tahu kalau daun dimakan ulat itu seperti apa ya? Grogoti dikit. Pun begitu yang terjadi dengan tentara Raja Abraha. Mereka yang terkena jatuhan batu yang dibawa oleh burung tadi yang berbondong-bondong, jatuh, terkena, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sampai dengan menjumpai tanah. Itu artinya ketika terjatuh di atas kepala, maka dia akan terus berjalan sampai dengan menyentuh tanah. Itulah digambarkan oleh Allah bagaikan dedaunan yang dimakan ulat, digerogoti. Tidak, Allah mengizinkan tidak semuanya mati di tempat. Ada yang sempat berlari menyelamatkan diri, termasuk Raja Abraha. Berlarilah Raja Abraha ini kembali ketakutan dengan meninggalkan semua hartanya yang dibawa. Lari mereka bersama pasukannya yang masih Allah izinkan untuk bisa lari. Walaupun qadarullah, tetap mereka mengalami hal yang sama. Karena setiap yang terkena jatuhan itu, dalam perlariannya anggota tubuhnya satu demi satu mulai memerotoli, bagaikan daun dimakan ulat. Pun begitu dengan Raja Abraha. Sampai dengan di daerah Kaksam, betapa terkejutnya ternyata anggota tubuhnya sudah mulai ada yang terlepas dari tubuhnya itu. Sampailah di negerinya, di tempat gereja yang didirikannya yaitu San'a, maka matilah Raja Abraha dengan keadaan terhina karena kesombongannya yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mampu menghentikannya untuk menghancurkan Ka'bah, untuk meratakannya dengan tanah. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang surah Al-Fil. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sini? Dalam kitab Ibnu Katsir dia menyampaikan, bukan berarti orang-orang Quraisy itu lebih baik daripada orang-orang Habasyah. Bukan berarti seperti itu. Tapi karena Allah hendak menurunkan atau mengutus nabinya di kalangan mereka. Bukankah kejadian itu bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Nah, dan karena Allah hendak menjadikan Ka'bah itu tempat arah umat muslim, umat yang menyembah Allah SWT, yaitu beribadah, menjadi satu arah bertempat di Ka'bah. Itulah sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Nah, itu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil. Selain daripada itu, hindari daripada sifat sombong. Sekuat apapun kita pada titik tertentu, maka Allah akan memberikan balasan daripada kesombongan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan tentang surah Al-Fil. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi kita sudah belajar bersama tentang surah Al-Fil yang begitu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Sudah tadi Pak Guru sampaikan untuk pelajarannya ya. Silakan digali sendiri apa-apa yang bisa diambil. Nah, paling itu untuk pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Untuk kedepannya insya Allah kita sambung lagi dengan surah-surah yang lain. Jangan lupa tetap
patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Demikian untuk sesi pembelajaran hari ini. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.